Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini ya ada definisi dari tahlilan, sobat-sobat. Ya, memang sepertinya ya tahlilan ini ada beberapa istilah yang mereka sematkan, ya, yang mereka yang mendukung, ya, bahkan mengamalkan amalan ini, ya. Di konten saya yang terdahulu, ya, diistilahkan dengan sedekah kematian. Kali ini, ya, didefinisikan sebagai mengirim pahala, mendoakan, sobat-sobat. Ya, kalau mendoakan, ya memang dibolehkan. Rasulullah juga mendoakan. Ya, di Al-Quran juga boleh mendoakan orang yang sudah mati. Nah, sekali lagi permasalahannya, ya, mendoakan dalam format prosesi ritual tahlilan. Ini yang jadi masalah. Ya karena Rasulullah tidak pernah ya melakukan ini. Sunnah Rasulullah tidak ada. Baik fi'liyah, ya, qauliyah maupun takriri. Tidak ada mendoakan dalam format ritual prosesi tahlilan, sobat-sobat. Ini dari YouTube ada seseorang yang bertanya, dalam kitab Sahih apa Ustadz ada orang mati ditahlilin? Setahu saya yang bertanya ini Imam Syafi'i mengharamkan. Ya. Udah itu aja, Ustadz. Nggak ada lanjutan ya pertanyaannya? Dalam kitab Al-Um dan I'anatu Tahlibin terus titik-titik. Dan selanjutnya mungkin ya. Iya, dalam kitab Sahih apa orang mati ditahlilkan? Setahu saya Imam Syafi'i mengharamkan dalam kitab Al-Um. Gini, jadi perkara tahlilan itu tergantung takyifnya. Tahlilan itu yang dimaknai tahlilan itu apa? Masyarakat yang membolehkan diwakili oleh para kiai, para asatid, para ulama dari Nahdliyin, itu kan mentakyif, mendeskripsikan tahlilan itu adalah sebuah prosesi untuk atau sebuah ritual untuk mengirim pahala kepada yang sudah meninggal. Itu deskripsinya seperti itu. Gambaran tahlilan itu adalah mengirimkan pahala kepada yang sudah meninggal. Baik pahala bacaan surat Al-Fatihah, surat Yasin, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, atau surat-surat yang lain, serta pahala zikir, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan doa. Deskripsinya seperti itu. Nah, ketika dideskripsikan seperti ini, ya boleh atau enggak? Dari zaman dulu dibolehkan oleh jumhur ulama. Karena doa, mendoakan orang meninggal itu boleh, sunnah. Diperintahkan dalam Al-Quran. Yang bertanya, mau objektif, kalau merujuk ke kitab Al-Um Syafi'i, merujuk ke kitab I'anatu Talibin, karya Said Bikri Sato, apakah beliau itu mau merujuk semua permasalahan ke kitab-kitab Syafi'iyah atau hanya dalam tahlilan saja?
Permasalahannya adalah kebanyakan yang mengkritik tahlilan itu merujuk ke i'anatul thalibin hanya untuk tahlilan. Sedangkan untuk pembagian bid'ah nggak mau. Maunya kalau bid'ah semuanya dolalah, sesat. Padahal i'anatul thalibin itu kalau masalah bid'ah dibagi menjadi 5. Syafi'i dibagi menjadi 2, sayyi'ah dan dolalah. Dalam masalah tabarruk, dalam masalah akidah, setuju enggak dengan pengarang kitab i'anatul thalibin? Repotnya, yang merujuk ke i'anatul thalibin dalam masalah tahlilan, itu giliran asma wa sifat, giliran akidah, nyesat-nyesatin pengarang i'anah thalibin. Itu repotnya. Ini yang saya bilang tidak objektif dalam berpendapat. Nah, kemudian ya, bahwa Imam Syafi'i mengharamkan ya tahlilan. Begitu juga dengan kitab i'anatul thalibin. Nah, sang pembicara ini ya mengatakan yang mengharamkan, yang tidak bolehkan tahlilan tidak objektif. Ya. Giliran kitab i'anatul thalibin menguatkan pendapatnya, mereka ambil. Tetapi ketika ada pendapat ya yang tidak menguatkan pendapatnya, mereka tinggalkan. Misalnya masalah tabaruk, tawasul, dan sebagainya. Nah, disinilah ya kekeliruan mereka. Kalau tidak bisa kita katakan sebagai kesalahan. Nah, bukankah di surat An-Nisa ayat 59 kan jelas. Jika berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya tentu saja kita mengikuti yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat siapapun, ya, dari manapun, orang kafir sekalipun, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, ya kita ikuti. Tetapi kalau pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita tinggalkan dari siapapun, termasuk dari sesama muslim sendiri. Bagaimanapun tingkat kealimannya, kalau apa yang disampaikan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi mendoakan itu tidak masalah. Yang masalah mendoakan dalam format tahlil. Ini yang jadi masalah. Ya. Ya, karena kan sudah jelas bagaimana cara Rasulullah ya ketika mendoakan orang yang meninggal, orang yang sudah mati. Tidak pernah ya mengadakan acara untuk mendoakan dengan format tahlilan seperti yang dilakukan ya kebanyakan umat Islam sekarang. Sobat-sobat. Ya. Begitu juga dengan mengirim pahala. Nabi tidak pernah mensunahkan ini secara fi'liyah, secara qauliyah maupun takriri. Apakah kita sudah kelebihan pahala sehingga pahala kita dikirimkan? Apakah kita yakin ya amal ibadah kita diganjar pahala? Nah, kan di sini saja sudah meragukan. Ya.
Nah ini. Nah jadi, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, mendoakan orang yang sudah mati, itu tidak masalah. Akan tetapi yang bermasalah adalah mendoakan dalam format tahlilan. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.